Ini terjadi di acara pertemuan keluarga putriku. Apa-apaan ini? Kenapa bibi petugas parkir itu datang ke sini? Beraninya orang tua tukang parkir itu duduk di sini, ingin menjadi besan dari keluarga dokter kami? Calon ibu mertua putriku berteriak begitu melihat wajahku di tengah-tengah restoran mewah itu. Tamu di meja sebelah yang sedang mengangkat garpu terkejut dan menoleh, dan wajah putriku menjadi pucat pasi. Namun, dari mulutnya keluar kata-kata yang lebih mengerikan. Kalau kamu mau menikah dengan anakku, putuskan hubungan dengan ibumu yang tukang parkir itu. Kalau tidak, pernikahan ini batal. Dia menyuruh putriku untuk meninggalkan ibunya, tepat di saat ibunya duduk di sebelahnya. Dan calon suami putriku berbisik di telinga putriku yang gemetar, "Citra, dengarkan saja kata mama dulu. Kan memang benar level keluarga kita dan keluargamu tidak sepadan." Aku mengatupkan gigi dan menahan diri. Namun malam itu, sambil mengeluarkan seikat kunci dari saku rompi, aku diam-diam bertekad, mereka yang membuat putriku menangis, akan kusembunyikan hari ini seumur hidup mereka. Agar nyaman didengarkan sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater. Drama kita akan secara otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Cerita hari ini dimulai. Pukul 8 pagi, di pintu masuk parkir Menara Citra, bau gas buang yang menyengat sudah menusuk hidung. Di tengah-tengah suara klakson yang bersahutan dari segala penjuru, aku, dengan rompi kuning lusuh, sedang memberi isyarat tangan. Panas yang naik dari aspal musim kemarau membuat telapak kakiku terasa panas, tetapi aku sudah melewati usia di mana pagi seperti ini terasa canggung. Di atas rak di dalam pos parkir, ada tas kulit tuaku. Di dalamnya, dengan resleting yang sudah setengah aus, ada seikat kunci master yang bisa membuka semua pintu di gedung ini. Siapapun yang melihatnya mungkin hanya akan menganggapnya sebagai kunci petugas kebersihan, tapi bagiku, itu adalah waktu yang telah berlalu dengan penuh kenangan. Setiap pagi aku memulai hari dengan memasukkan tas itu ke dalam saku rompi. Hari ini pun, beban berat itu terasa di dekat dada kiriku. Saat itulah sebuah mobil impor hitam menaiki tanjakan dengan kasar. Suara ban yang menggores lantai terdengar tajam, dan aku secara refleks mengangkat tangan kiri memberi isyarat untuk pelan-pelan. Tapi mobil itu, alih-alih melambat, justru melintas tipis di sampingku. Begitu dekat sampai ujung rompi kuningku berkibar tertiup angin. Jantungku serasa copot, dan jendela sisi pengemudi turun perlahan. "Hei, lihat mobilnya yang benar. Kalau tergores, gajimu seharian tidak akan cukup untuk membayarnya." Itu adalah calon besanku, Ratna Suryo, pemilik klinik kecantikan Suryo yang menempati 3 lantai sekaligus, dari lantai 3 hingga 5 di gedung ini. Tatapan matanya yang tajam di balik kacamata hitamnya memancarkan kedinginan yang tidak memanusiakan manusia. Wajahnya yang cemberut dengan kedua ujung bibir yang turun, terlihat jelas dari balik jendela. Pagi-pagi sudah sial melihat orang tua menghalangi jalan. "Aku tidak pernah melihatmu bekerja dengan benar. Parkirkan mobilku di area VIP. Kalau ada satu goresan saja, akan kupotong dari gajimu." Ini bukan pertama kalinya. Wanita itu selalu seperti ini setiap kali datang ke gedung ini. Suatu hari dia menginjak kakiku saat turun dari mobil tanpa mengucapkan sepatah kata maaf, dan terakhir kali dia berteriak selama lebih dari 30 menit, karena tidak suka dengan posisi parkirnya. Setiap kali itu terjadi, aku menundukkan kepala dan bersabar. Karena bagi orang yang mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata kasar, diam adalah jawaban yang paling bijaksana. Besanku melemparkan kunci mobil ke arahku. Caranya mengayunkan kunci dengan ujung jarinya seolah-olah memberi perintah pada pelayan, begitu akrab. Tas belanja merek mewah di kursi belakang mobil impor itu, terlihat sekilas dari balik jendela. Aku jadi berpikir, harga satu tas belanja itu mungkin setara dengan gaji sebulan orang sepertiku. Besanku turun dari mobil dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi ketak-ketuk, dan berjalan ke arah lift tanpa mengucapkan terima kasih meskipun aku sudah membukakan pintu untuknya. Aroma parfum yang pekat dari punggungnya sejenak menutupi bau gas buang. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui wanita itu. Ketika Citra menceritakan tentang rencana pernikahannya, dan mengatakan bahwa keluarga calon suaminya mengelola klinik kecantikan Suryo, jantungku berdebar kencang. Itu adalah klinik kecantikan yang ada di gedung tempatku bekerja. Sejak saat itu,
kekhawatiran mulai menghantuiku. Orang yang dengan santainya melontarkan kata-kata seperti itu padaku di parkiran, akan menjadi ibu mertua putriku? Betapa sulitnya kehidupan putriku. Citra, setelah menikah nanti, betapa putriku tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan sifat orang itu, hanya memikirkannya saja sudah membuatku cemas. Tapi aku tidak bisa menunjukkannya pada Citra. Jika seorang ibu selalu menentang orang yang disukai anaknya, itu hanya akan menyakiti hati anak itu. Aku hanya membulatkan tekad untuk bertemu langsung hari ini di pertemuan keluarga, dan memastikan apakah aku salah menilainya. Manusia tidak selalu sama. Mungkin di depan ibu calon menantunya dia akan berbeda. Aku berdoa dalam hati. Semoga saja begitu. Aku berdiri diam di pintu masuk parkir, mengawasi sampai suara sepatu hak tinggi besanku benar-benar hilang. Suara pintu lift yang tertutup terdengar samar dari kejauhan. Aku sama sekali tidak bisa membayangkan ekspresi seperti apa yang harus kupasang di pertemuan keluarga malam ini. Saat itu, telepon di saku rompi berdering. Ibu, persiapan pertemuan keluarga hari ini lancar, kan? Ibu harus pakai baju yang cantik ya. Janji? Suara Citra selalu terdengar ceria. Meskipun sudah 31 tahun, suaranya masih meninggi seperti anak kecil saat menelepon ibunya. Aku bisa merasakan kegembiraan Citra dari seberang telepon. Mungkin dia sedang mencoba-coba baju yang akan dipakai hari ini di depan cermin. Anakku begitu bahagia, apa yang bisa kukatakan sebagai seorang ibu? Tentu, ibu akan pakai baju yang paling cantik. Setelah menutup telepon, aku menatap tanganku yang bersarung tangan. Di bawah sarung tangan katun yang kotor karena asap dan debu, terasa buku-buku jariku yang menebal. Waktu-waktu saat aku mengangkat lemari, menumpuk batu bata, dan menyiapkan bekal untuk putriku setiap subuh dengan tangan ini terukir di setiap ujung jariku. Malam ini di pertemuan keluarga, aku harus mengulurkan tangan kasar ini di hadapan wanita yang akan menjadi besanku itu. Mungkin sedikit memalukan, tapi aku tidak merasa malu. Karena aku tahu lebih baik dari siapapun, nilai dari apa yang telah dibangun oleh tangan ini. Sambil merasakan sekali lagi berat kunci master di saku rompi, aku kembali ke pintu masuk parkir. Suara klakson kembali terdengar, dan mobil berikutnya masuk. Pagi di Menara Citra hari ini pun dimulai dengan keributan seperti biasa. Sambil berganti pakaian yang rapi sebelum pertemuan keluarga, tiba-tiba aku melihat tanganku di cermin. Punggung tangannya kasar dan pecah-pecah, dan setiap buku jarinya menebal karena kapalan. Tangan ini tidak selalu seperti ini. Sampai hari suamiku meninggal dunia di usiaku yang ke-28, aku hanyalah seorang ibu muda biasa. Setelah pemakaman suamiku, yang tersisa di rekening bank tidak sampai 30 juta rupiah. Saat itu Citra baru berusia 5 tahun. Ketika anakku yang baru pulang dari pemakaman duduk berjongkok di tengah ruang tamu dan bertanya, "Ayah kapan pulang?" Aku mengatupkan gigi agar tidak menangis. Aku tidak boleh hancur di depan anak ini. Malam itu aku berjanji sambil menggigit bantal. Aku mulai mencari pekerjaan. Tetapi tidak ada tempat untuk menitipkan anak kecil dan aku tidak punya keahlian yang memadai. Lalu aku melihat brosur lowongan pengantar barang di toko mebel di lingkungan sekitar. Tertulis tidak perlu kuat, yang penting rajin, tapi kenyataannya sangat berbeda. Aku harus mengangkat lemari seberat 40 kg naik tangga sampai lantai 3, dan saat menyeret perabotan berat, punggung tanganku sering tergores dinding hingga berdarah. Di musim hujan, gagang besi menempel di kulit dan terkelupas. Saat pulang, aku membalutnya dengan plester, dan keesokan paginya aku menempelkan plester baru di atasnya. Terkadang plester itu berlapis-lapis sampai 3-4 lapis, hingga sarung tangan tidak muat. Pada hari-hari tidak ada yang bisa menjaga Citra, aku menitipkannya pada pemilik warung makan di lingkungan yang sama. Selesai mengantar barang, aku bergegas menjemputnya, dan Citra biasanya sedang duduk di sudut warung sambil menggambar di buku catatan. Suatu hari aku terlambat, dan pemilik warung sudah memberi Citra makan malam. Aku berterima kasih berkali-kali pun rasanya tidak cukup, tetapi hati seorang ibu yang harus menitipkan anaknya pada orang lain selalu terasa sakit. Suatu kali saat menjemputnya, Citra langsung berlari ke arahku dan bertanya, "Ibu, tangannya sakit?" Dia mengatakannya setelah melihat plester di punggung tanganku. Tangan kecilnya mengelus punggung tanganku, dan aku menangis lama di pinggir jalan. Begitu 3 tahun, 5 tahun,
Aku berkeliling seluruh Jakarta sambil mengantar perabotan. Hujan atau panas, jika ada pesanan, tidak ada waktu untuk istirahat. Saat pulang jam 10 malam setelah pengiriman terakhir, Citra sudah tertidur di dalam selimut. Setiap kali aku melihat tulisan semangat, ibu yang ditulis dengan cakar ayam di secari kertas di samping bantalnya, aku menatap tulisan kecil itu dan memastikan alasanku untuk bertahan esok hari. Tapi saat mengantar barang, ada satu hal yang menarik perhatianku. Gedung-gedung di jalanan yang ramai. Kenapa harga tanah di daerah ini mahal? Kenapa gang itu ramai orang? Saat aku menjelajahi gang-gang sambil membawa lemari, entah bagaimana aku mulai memiliki firasat sendiri. Orang lain mengagumi gedung-gedung itu, tapi aku melihat tanah tempat gedung itu berdiri. Aku sudah masuk ke ribuan rumah untuk mengantar perabotan. Lokasi seperti apa? Gedung seperti apa yang sukses? Kawasan komersial seperti apa yang bertahan lama? Itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Uang yang kukumpulkan dengan susah payah, tidak hanya kusimpan di bank seperti orang lain, aku mulai dengan membeli sepetak tanah kecil. Orang-orang di sekitarku bilang aku gila, wanita pengantar barang mau jadi investor properti, lebih baik uangnya dipakai untuk biaya les anak, kata mereka. Tapi aku tahu, apa hal paling kokoh yang bisa kuwariskan pada anak ini? Biaya les akan habis dalam sebulan, tapi tanah akan tetap ada. Waktu berlalu, pekerjaan yang dimulai dari mengantar perabotan semakin besar. Dan suatu hari ketika skalanya sudah bisa disebut bisnis, Citra yang sudah SMP pulang sekolah dan bertanya dengan hati-hati sambil duduk di meja makan, "Ibu, apa kita juga kaya?" Aku langsung tahu kenapa dia bertanya seperti itu. Teman sekelasnya membanggakan mobil orang tuanya, atau ada yang menyombongkan ayahnya seorang direktur, dia mendengar cerita seperti itu. Aku memegang tangan Citra dan menatap matanya, lalu berkata, "Citra, punya uang atau tidak, kamu tidak boleh menjadi orang yang ingin berada di atas orang lain karena itu. Memang benar ibu bekerja keras dan menghasilkan banyak uang, tapi saat kamu membanggakannya atau menggunakannya sebagai senjata, itu tidak lagi berharga. Orang yang benar-benar kuat tidak akan goyah meskipun tidak memamerkan apa yang dimilikinya." Aku ingat mata jernih Citra saat dia mengangguk dan menjawab, "Baik, Bu." Sejak saat itu, Citra tidak pernah sekalipun membicarakan kondisi keuangan keluarga di luar. Dia kuliah dengan beasiswa dan mendapatkan pekerjaan dengan usahanya sendiri. Meskipun dia putriku, aku sangat bangga dengan keteguhan hatinya. Setelah bisnis stabil, aku menyerahkan urusan praktis kepada orang yang kupercaya dan mundur selangkah. Bekerja di lapangan dan berkeringat lebih sesuai dengan sifatku daripada dipanggil Bu Direktur. Sebagai gantinya, aku memilih bekerja di lapangan manajemen gedung. Aku ingin berkeliling setiap sudut dan melihat dengan mata kepalaku sendiri, di mana ada yang bocor, di mana ada yang usang. Jadi aku mengajukan diri untuk menjadi petugas parkir. Orang-orang bertanya-tanya kenapa aku melakukan pekerjaan seperti itu, tapi aku nyaman dengan rompi kuning ini. Karena apa yang ada di saku rompi ini adalah hidupku sendiri, lebih dari sekadar kartu nama yang mewah. Saat akan pergi ke pertemuan keluarga hari ini, aku meninggalkan rompi itu di gantungan baju. Penampilanku dengan setelan jas di cermin terasa canggung. Bukan pakaiannya yang asing, tapi orang-orang yang akan kutemui hari ini. Wajah wanita yang tadi pagi di parkiran memanggilku orang tua tidak bisa hilang dari pikiranku. "Citra, buku-buku jari ibu menebal seperti ini karena ada alasannya. Agar dimanapun kamu berdiri di dunia ini, pijakanmu tidak akan goyah. Ibu telah membangun semuanya satu persatu dengan tangan ini. Jika ada orang yang tidak tahu nilainya, itu karena mereka yang menyedihkan." Sambil memakai sepatu dan melangkah keluar pintu depan, aku tiba-tiba merindukan tas kulit yang kusimpan di saku rompi. Tanpa beban berat kunci master, dada kiriku terasa hampa. Tapi hari ini aku pergi bukan sebagai ibu, melainkan sebagai besan. Semoga mereka orang baik, semoga mereka menyayangi Citra. Dengan harapan itu, aku melangkah perlahan. Wajah yang kulihat di parkiran tadi terus muncul di benakku, tapi aku berusaha menghapusnya. Setidaknya untuk hari ini, aku ingin berpikir positif. Lantai teratas Menara Citra, sebuah restoran penthouse dengan pemandangan kota yang gemerlap terhampar di balik jendela kaca. Tempat pertemuan keluarga ditentukan oleh pihak besan.
Mereka dengan sombongnya memesan tempat itu, mengatakan bahwa klinik mereka ada di lantai bawah gedung ini. Aku berdiri di pintu masuk restoran dengan setelan jas rapi dan sepatu, penampilanku di cermin terasa asing. Orang yang sampai pagi tadi masih mengenakan rompi kuning dan memberi isyarat tangan, sekarang berdiri dengan setelan jas dan bahkan memakai parfum. Aku sendiri merasa canggung. Di dalam restoran, keluarga Besan sudah tiba. Begitu masuk, alunan piano yang lembut dan suara denting gelas anggur terdengar di telingaku. Tempat seperti ini jauh dari kehidupanku sehari-hari, tapi setidaknya untuk hari ini, aku menegakkan punggung agar tidak terlihat canggung. Saat Citra menyambutku di pintu masuk dan berbisik, "Ibu, cantik sekali," keteganganku sedikit mereda. Aku memegang tangan Citra dan berjalan menuju meja. Calon menantuku, seorang pemuda bernama Bimo, bangkit lebih dulu untuk memberi salam, dan di sebelahnya duduk seorang pria parubaya, berkacamata dengan angkuh, calon besan laki-laki, Suryo, Direktur Utama Klinik Kecantikan Suryo, katanya. Dan di seberangnya, duduk calon besanku, Ratna. Aku duduk dan menundukkan kepala sedikit untuk memberi salam. Awalnya besanku hanya menatap wajahku dengan tatapan kosong, mungkin karena penampilanku yang berbeda dengan setelan jas dan riasan. Dia tampak bingung. Tapi saat aku mengulurkan tangan untuk menuangkan air, mata besanku berhenti di punggung tanganku. Punggung tangan yang kapalan dan pecah-pecah itu. Ekspresi besanku langsung mengeras. "Hei, kamu, bukankah kamu bibi yang bekerja di parkiran gedung kami?" Suara besanku terdengar tajam di dalam restoran. Tamu di meja sebelah yang sedang mengangkat garpu terkejut dan menoleh ke arah kami. Besanku, tanpa menyadari seberapa keras suaranya, setengah bangkit dari kursi dan menatap tajam ke wajahku. Aku berusaha untuk tidak panik, tapi jantungku tetap saja berdebar kencang. "Iya, itu saya. Saya bekerja sebagai petugas parkir di gedung ini." Saat aku menjawab dengan tenang, wajah besanku berkerut seolah tidak percaya. Besan laki-laki di sebelahnya membetulkan kacamatanya dan berdeham. "Hahaha, Bu, apa tidak salah lihat? Mana mungkin orang tua tukang parkir ada di acara seperti ini?" Besan laki-laki itu berbicara tanpa melihat ke arahku. Seolah-olah kehadiranku di sini adalah sebuah kesalahan, dia menganggapku tidak ada. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, salah lihat apanya. "Lihat tangan ini, Pak. Tangan yang biasa memarkirkan mobil di parkiran? Kan?" Besanku menunjuk tanganku dan berteriak pada besan laki-laki. Tanganku yang kuletakkan di atas meja tiba-tiba terasa memalukan. Dan tanpa sadar aku menurunkannya ke pangkuanku. Citra memegang lenganku dan memanggil pelan, "Ibu," tapi aku menggelengkan kepala sedikit untuk memberi isyarat tidak apa-apa. "Citra, apa ibumu bibi petugas parkir di gedung klinik kita?" Astaga, malu sekali rasanya. Besanku menyerang Citra. Wajah Citra terlihat pucat pasi. Rahang putriku yang sedang mengatupkan gigi menahan amarah bergetar. Aku menggenggam tangan Citra erat di bawah meja. Katanya dulu sempat punya usaha, tapi akhirnya jadi petugas parkir. Apa itu yang disebut usaha? Keluarga dokter seperti kami akan berbesan dengan keluarga tukang parkir? Kata-kata besanku menusuk seperti belati, tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Karena jika aku membuka mulut, pernikahan Citra bisa batal. Apa salahnya menjadi petugas parkir? Apa memalukannya orang bekerja keras dengan keringat? Kata-kata yang ingin kuucapkan sudah sampai di tenggorokan, tapi kutelan kembali. Cukup aku yang bersabar. Setidaknya untuk saat ini, makanan sudah dihidangkan, tapi tidak ada yang mengangkat sumpit. Besanku melipat tangan dan bersandar di sandaran kursi. "Besan, Bimo kami ini adalah manajer di klinik keluarga dokter. Ada yang namanya level, ini agak sulit." Besan laki-laki itu dengan sok berwibawa ikut menimpali. Kata manajer keluarga dokter terdengar janggal di telingaku. Setahuku dari Citra, calon menantuku gagal masuk kedokteran dan hanya memiliki jabatan nama di klinik ayahnya. Tapi mereka membanggakannya seolah-olah itu adalah sesuatu yang hebat. Aku menghela napas dalam hati tapi tidak menunjukkannya. Calon menantuku, Bimo, menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun orang tuanya menghina calon ibu mertuanya seperti itu, dia tidak mencoba menghentikan mereka, malah hanya melirik ke arah Citra dan mencari-cari kesempatan.
Aku lebih sedih melihat sikapnya daripada kata-kata kasar pasangan besanku. Orang yang akan dihabiskan seumur hidup oleh putriku adalah orang seperti itu. Hatiku terasa sesak. Pemandangan malam kota berkilauan di balik jendela kaca, tapi cahaya gemerlap itu tidak masuk ke mataku saat ini. Yang harus kutahan bukanlah pandangan orang-orang ini, tapi bertahan di sini tanpa goyah. Tanganku yang kuletakkan di pangkuan bergetar halus. Tapi yang tahu getaran itu hanyalah Citra yang menggenggam erat tanganku di bawah meja. Kekuatan kecil itu yang menahanku di kursi. Aku kira ejekan besanku akan berhenti sejenak. Tapi ternyata belum selesai. Besanku tiba-tiba memanggil pelayan yang lewat dan meminta kertas dan pena. Di atas kertas putih yang dibawakan pelayan, besanku mulai menulis sesuatu dengan tulisan kasar. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Suara pena yang menggores meja terdengar sangat keras. Setelah selesai menulis, dia mendorong kertas itu ke depan Citra dan berkata dengan dingin, "Ini surat pernyataan putus hubungan." Udara di restoran seolah membeku seketika. Saat kata putus hubungan menusuk telingaku, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku melihat kembali judul yang tertulis dengan huruf tebal di bagian atas dokumen itu, surat pernyataan putus hubungan keluarga. Di bawahnya, tertera pasal-pasal yang padat. Setelah menikah, menghentikan semua kontak dengan ibu kandung, dilarang menghadiri hari raya dan acara keluarga, jika melanggar, melepaskan semua hak ganti rugi, dan menjadi alasan perceraian. Setiap baris yang kubaca, pandanganku semakin kabur. Aku tidak bisa menerima menantu putri seorang bibi tukang parkir. Tapi karena Bimo menyukai Citra, aku mengalah 1 langkah. Kalau mau menikah, tulislah surat pernyataan putus hubungan dengan ibumu. Itu syaratnya. Besanku mendorong dokumen itu ke depan Citra dan berkata dengan dingin. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Meminta putus hubungan dengan ibu, menyuruh seorang putri untuk meninggalkan ibunya, tepat di depan ibunya yang sedang duduk di sini, wajah Citra menjadi pucat pasi. Bola mata Citra yang menatap surat pernyataan itu bergetar halus. Aku menggenggam tangan Citra lebih erat di bawah meja. Aku ingin mengatakan tidak apa-apa, jangan goyah, tapi suaraku tidak keluar, karena jika aku menunjukkan emosi lebih dulu di sini, Citra akan semakin kesulitan. Tanda tangani. Kalau tidak, pernikahan ini batal. Beraninya keluarga tidak jelas mau masuk ke keluarga dokter kami. Besanku melipat tangan dan bersandar dalam-dalam di sandaran kursi sambil membentak, kata tidak jelas, menusuk hatiku seperti paku. Waktu-waktu saat aku bekerja keras dari subuh hingga malam dan mengatupkan gigi untuk membesarkan seorang putri dengan baik, rasanya hancur lebur oleh satu kata, tidak jelas. Besan laki-laki mengangkat gelas air dan minum seteguk, lalu dengan sok berwibawa membuka mulut, "Besan, ini semua demi nama baik keluarga kami, mohon dimengerti. Bercampur dengan keluarga tukang parkir akan merusak citra klinik kami. Apalagi parkiran gedung klinik, kan? Kalau pasien tahu besan direktur adalah petugas parkir, citra klinik akan jatuh." Nada bicara besan laki-laki itu tenang, tapi isinya lebih menusuk daripada kata-kata kasar besanku. Jika besanku berteriak secara emosional. Besan laki-laki itu melontarkan hinaan yang diperhitungkan dengan tenang. "Citra klinik," katanya. Dia menimbang manusia di bawah papan nama klinik. Saat itu, terjadi sesuatu yang tidak kuduga. Calon menantuku, Bimo, memegang tangan Citra dan mulai berbisik di telinganya. Karena jarak kami hanya 1 lengan, suara itu terdengar juga di telingaku. "Citra, tanda tangani saja dulu, biar mama tidak marah lagi. Ini kan hanya formalitas, kita tidak akan benar-benar putus kontak. Kan memang benar level keluarga kita dan keluargamu tidak sepadan. Sudahlah, kita lewati saja dulu." Kata-kata memang benar tidak sepadan keluar dari mulut calon menantuku. Saat itu aku lebih takut pada calon menantuku daripada pasangan besanku. Setidaknya besanku mengatakannya secara terang-terangan. Tapi orang ini berbisik di telinga kekasihnya untuk meninggalkan ibunya, dengan membungkusnya dalam kata formalitas. Citra menepis tangan calon menantunya. Dan setelah menatap surat pernyataan itu untuk waktu yang lama, dia mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah besanku. "Ibu, kenapa ibu saya yang bekerja sebagai petugas parkir dianggap tidak jelas? Beliau adalah orang yang hidup dengan sangat rajin. Beliau membesarkan saya sendirian sambil bekerja dari subuh hingga malam.
Suara Citra bergetar, tapi tatapan matanya tidak goyah. Putriku berbicara seperti itu untukku. Aku merasa berterima kasih sekaligus bersalah. Seharusnya ibu menjadi perisai bagi putrinya di acara seperti ini, tapi malah putrinya yang mencoba melindungi ibunya. Semakin kuat suara Citra, semakin sulit bagiku menahan air mata. Tapi aku tidak boleh marah juga di sini. Jika ibu menunjukkan sisi seperti itu, hati Citra akan semakin hancur. Besanku mendengus. Rajin? Apa gunanya rajin? Akhirnya kan cuma memberi isyarat di parkiran. Itulah level keluargamu, Bimo. Kami ini adalah manajer keluarga dokter. Tidak sepadan. Aku mendengarkan kata-kata besanku, tapi hanya menatap wajah Citra. Aku tahu betapa sulitnya putriku saat ini. Dan pada akhirnya, pilihan ada di tangan Citra. Citra adalah anak yang sejak kecil hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Dia diterima bekerja di perusahaan besar. Diakui di tim desain, semuanya adalah hasil kerja keras anak ini semalaman. Mengungkit-ungkit asal-usul pada anak seperti itu, aku merasa Citra lebih sakit hati daripada aku, hatiku hancur. Besan laki-laki mengangguk setuju dengan kata-kata besanku dan menambahkan, benar, ada yang namanya level. Besan? Mungkin ini mengecewakan, tapi coba pikirkan secara realistis. Surat pernyataan ini justru demi Citra. Kalau mau masuk ke keluarga kami, harus punya tekad seperti itu. Lagi pula sudah banyak gunjingan di sekitar. Demi Citra. Katanya, memaksa seorang putri untuk meninggalkan ibunya adalah demi putrinya. Apa maksudnya banyak gunjingan? Pada akhirnya, yang menjadi masalah adalah harga diri mereka. Calon menantuku, Bimo, kembali memegang lengan Citra dan berkata, Citra, kenapa begini? Orang tua bukan membencimu, tapi khawatir. Tanda tangani saja dulu, nanti kita selesaikan pelan-pelan. Selesaikan pelan-pelan? Citra bertanya sambil menepis tangan calon menantunya lagi. Air mata mulai menggenang di mata Citra. Tapi putriku menatap langit-langit untuk menahan tangis dan mengatur napas. Pemandangan itu tumpang tindih dengan Citra kecil yang menahan tangis. Dan akhirnya aku menundukkan kepala. Anak ini sejak kecil sudah seperti itu. Sekalipun sedih, dia akan menggigit bibir agar tidak menangis di depan orang lain. Bimo, bagaimana perasaanmu jika istrimu disuruh menandatangani surat untuk meninggalkan ibunya? Apa itu bisa dianggap sebagai formalitas? Calon menantuku tidak bisa menjawab pertanyaan Citra. Matanya hanya melirik ke sana kemari, mencari-cari perhatian orang tuanya. Saat itulah aku sadar. Orang ini bukan di pihak Citra, bukan juga di pihak orang tuanya. Dia hanya orang pengecut yang ingin situasi cepat selesai, yang tidak bisa berdiri di pihak manapun. Besanku memukul meja dan berdiri. Sudah cukup. Kalau tidak mau tanda tangan, pernikahan ini batal. Beraninya keluarga tukang parkir mau masuk ke keluarga kami, itu sudah salah dari awal. Teriakan besanku menggema di seluruh restoran. Tamu-tamu di meja lain serempak menoleh ke arah kami. Seorang pelayan mencoba mendekat tapi berhenti karena terintimidasi oleh aura besanku. Suara piano di restoran pun terasa berhenti sejenak. Aku mengangkat kepala dan menatap Citra. Putriku sedang menatap surat pernyataan itu. Pemandangan Citra yang menggigit bibir kuat-kuat dan menelan air mata membuatku hancur. Tapi aku tahu jika aku hancur sekarang, Citra akan semakin goyah. Surat pernyataan putus hubungan yang tergeletak di atas meja bersinar putih di bawah lampu restoran. Memikirkan bahwa selembar kertas itu berisi kehidupan Citra, 30 tahun hidupku dan Citra, seluruh tubuhku terasa lemas. Tapi pada saat yang sama, aku merasakan sesuatu yang mengeras di dalam diriku. Aku mengangkat gelas air dengan tangan gemetar dan minum seteguk. Selama air dingin itu mengalir di tenggorokanku, aku mengukir setiap kejadian di acara ini tanpa melewatkan satu huruf pun. Wajah besanku saat mengungkit-ungkit asal-usul, suara besan laki-laki saat membahas level, kata-kata pengecut calon menantuku yang berbisik di telinga Citra. Belum saatnya, tapi aku tidak akan pernah melupakan kenangan ini. Aku perlahan mengambil kertas yang tergeletak di atas meja. Tulisan tangan besanku yang kasar terlihat tidak beraturan. Aku akan memutuskan hubungan dengan ibuku. Satu baris ini menusuk mataku. Aku memegang kertas itu dengan kedua tangan, dan tanpa ragu-ragu merobeknya di tengah.
Suara srek terdengar jelas di dalam restoran. Mata besanku terbelalak selebar kertas yang robek. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Besanku melompat dari kursi. Dia mengumpulkan sobekan kertas di atas meja, seolah-olah akan menempelkannya kembali dengan lem. Wajah besanku memerah. Tangannya gemetar hebat, getaran khas orang yang tidak bisa mengendalikan amarah. Besan laki-laki mencoba menenangkan dengan memegang lengan besanku. "Bu, tenang." Tapi besanku menepisnya dan membungkukkan badan ke arahku. "Bapak dan Ibu Besan, ibu mana di dunia ini yang akan diam saja melihat ini?" Memaksa putri saya untuk menulis surat untuk meninggalkan ibunya. Di depan ibunya, itu bukan perbuatan manusia. Tanpa sadar mulutku terbuka. Kata-kata yang kutahan selama perjalanan ke sini, akhirnya keluar. Aku mengerahkan tenaga di perut agar suaraku tidak bergetar. Tapi jantungku berdebar kencang di luar kendaliku. "Apa? Bukan perbuatan manusia?" Wajah besanku berkerut. Bibirnya bergetar lalu dia mengatupkan gigi, dan saat berikutnya, aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Besanku mengeluarkan dompet dari tasnya, lalu mengambil selembar uang 100 ribuan. Uang kertas kaku yang keluar dari dompet kulit yang bagus itu berkilauan di bawah lampu. Saat pikiran jangan-jangan terlintas, lengan besanku bergerak. Uang kertas kaku itu menyentuh pipiku. Sentuhan dingin itu menggores pipi kiriku. Uang 100 ribuan itu berputar sekali di udara, lalu jatuh tanpa suara di lantai marmer restoran. Cahaya lampu gantung di atasku memantul berkilauan di atas uang kertas itu. Cahaya itu terasa seperti ejekan. "Kamu sudah susah payah mencium asap di pojok parkiran, aku bayar biaya parkirmu di muka, pakai sisanya untuk naik taksi dan segera pergi dari sini." Suara besanku menelan seluruh restoran. Meja-meja di sekitar serentak menjadi hening. Hanya suara garpu seseorang yang membentur piring yang terdengar nyaring. 2 atau 3 orang pelayan restoran melihat ke arah kami dari kejauhan, tapi tidak ada yang berani mendekat. Aku menatap uang 100 ribuan yang jatuh di lantai. Wajah pahlawan di uang kertas itu menatap ke atas tanpa ekspresi di bawah lampu langit-langit. Aku tidak memungutnya. Karena aku tahu, saat aku memungutnya, itu sama saja dengan berlutut di bawah kaki wanita itu. Citra mencoba bangkit dari kursi. Aku memegang pergelangan tangan Citra dan menahannya dengan tenang. Jika anakku maju, pertengkaran akan semakin besar. Denyut nadi Citra yang kencang terasa di ujung jariku. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata besanku. Besanku pasti mengira aku akan menangis atau menundukkan kepala. Tapi aku tidak menangis. Sentuhan dingin uang kertas yang tersisa di pipiku justru membuatku sadar. Seluruh sarafku mengatakan bahwa aku harus mengingat momen ini dengan jelas. Besan laki-laki berdeham dan memalingkan muka. Entah karena malu, atau merasa tindakan istrinya berlebihan, tapi dia tidak menghentikannya. Diam-diam setuju berarti berada di pihak yang sama. Saat itu, calon menantuku, Bimo, bangkit dari tempat duduknya. Aku sempat berharap orang ini setidaknya akan meminta maaf. Tapi calon menantuku tidak menghampiriku, melainkan Citra. "Citra, kenapa kamu diam saja? Cepat bawa ibu mertua pergi. Kamu sudah merusak suasana hati orang tuaku." Suara calon menantuku bukan berisi kemarahan, melainkan kejengkelan. Keinginan untuk segera membereskan situasi di depan orang tuanya. Pipiku dilempar uang, tapi yang dikhawatirkan orang ini adalah suasana hati orang tuanya. Citra menatap calon menantunya. Aku melihat sesuatu yang padam di mata putriku. Momen saat harapan terakhir pada orang yang dicintai menghilang, aku membacanya dari mata itu. Siapa sebenarnya yang merusak suasana hati? Bimo. Suara Citra rendah dan tenang, tapi bobotnya berbeda. Tidak ada getaran, tidak ada permohonan. Itu adalah suara orang yang sudah benar-benar melepaskan sesuatu. Wajah putriku yang tadi menahan air mata, sekarang jejak air matanya pun sudah hilang. Sebagai gantinya, yang mengisi tempat itu adalah keteguhan yang dingin. Calon menantuku tidak bisa menatap mata Citra dan menundukkan pandangannya ke lantai. Di lantai, uang 100 ribuan masih tergeletak di bawah sorotan lampu. Besanku mendengus dan melipat tangan, dan besan laki-laki hanya memain-mainkan gelas air dan menghindari tatapan. Keluarga ini, tidak ada satupun yang kehilangan kualifikasi di depan putriku. Aku perlahan bangkit dari kursi. Aku menatap uang 100 ribuan di lantai sekali lagi,
tapi tidak mengulurkan tangan. Sebaliknya, aku merapikan kerah jas sekali dan mengulurkan tangan pada Citra. "Ayo pergi, Citra." Citra memegang tanganku. Kami berdua meninggalkan meja tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dari belakang, besanku berteriak sesuatu, tapi sudah tidak terdengar lagi di telingaku. Saat keluar dari pintu restoran, udara malam menyentuh pipiku, tepat di tempat yang tadi disentuh uang kertas. Angin dingin menutupi sentuhan dingin itu, tapi di dalam diriku, suhu yang sama sekali berbeda sedang naik, bukan kemarahan, bukan kesedihan, tapi sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu. "Ratna, ingat 100.000 yang kamu lempar itu. Dan Bimo, momen saat kamu melepaskan tangan putriku ini juga." Pintu lift tertutup, dan lantai berkurang satu persatu. Citra menyandarkan dahinya di bahuku. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku merasakan bahu jasku basah. Aku mengelus kepala Citra dengan lembut. Keteguhan yang ditunjukkan anak ini di pertemuan keluarga, sekarang akhirnya luluh menjadi air mata di dalam lift ini. "Tidak apa-apa, menangislah." Kata-kata yang tidak bisa kuucapkan, ku sampaikan melalui ujung jariku yang mengelus rambut anakku. Saat keluar dari gedung, angin malam bertiup kencang. Citra masih memegang lenganku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku juga tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Bukan karena tidak ada kata-kata penghiburan, tapi karena aku tahu saat ini kata-kata apapun tidak cukup untuk menutupi luka anak ini. Di seberang menara Citra, ada sebuah bangku kecil di taman. Kami berdua berjalan ke sana tanpa bicara, dan duduk berdampingan. Pemandangan malam menara Citra terhampar di depan bangku. Lampu restoran penthouse di lantai teratas masih menyala terang. Hanya 20 menit yang lalu, tempat di mana uang 100 ribuan dilemparkan ke pipiku. Seekor ngengat berputar-putar di bawah lampu jalan, dan suara klakson taksi terdengar samar dari kejauhan. Dunia berputar seperti biasa, tapi bagi aku dan Citra, malam ini sama sekali tidak biasa. Setelah duduk diam cukup lama, Citra lebih dulu membuka mulut. "Ibu, aku akan membatalkan pernikahan. Aku tidak bisa menjadi keluarga dengan orang-orang seperti itu." Suara Citra tegas. Keteguhan dingin yang ditunjukkannya di restoran tadi masih tersisa. Aku menatap wajah putriku dengan lembut. Ada bekas air mata kering di sekitar matanya, tapi tatapan matanya jernih. "Pikiran yang bagus," aku berkata sambil menggenggam tangan Citra. Tanganku yang kasar dan kapalan berada di atas punggung tangan Citra yang halus. "Tapi Bu, ada satu hal yang membuatku merasa bersalah." Citra melanjutkan dengan hati-hati sambil menundukkan kepala. "Aku yang meminta untuk tidak memberitahu keluarga calon suamiku bahwa ibu adalah pemilik gedung. Itu karena kata-kata ibu dulu. Ibu bilang jangan menjadi orang yang ingin berada di atas orang lain karena apa yang kita miliki. Orang yang benar-benar kuat tidak akan goyah meskipun tidak memamerkan apa yang dimilikinya. Aku ingin menepati kata-kata itu. Kata-kata yang pernah kukatakan pada Citra dulu kembali padaku." Pemandangan anakku yang saat itu masih SMP duduk di meja makan dan mengangguk terlintas di benakku. Benih yang kutanam saat itu ternyata dipeluk erat oleh anak ini, hatiku terasa hangat. Air mata kembali menggenang di mata Citra. "Klinik Bimo ada di gedung kita, kan? Aku pikir kalau mereka tahu, harga diri mereka bisa terluka. Aku tidak ingin membuat calon mertuaku merasa tidak nyaman. Aku hanya mencoba untuk tidak menonjolkan kekayaan seperti ajaran ibu, tapi pada akhirnya itu yang membuat ibu dipermalukan seperti ini. Kalau saja aku memberitahukannya dari awal, mereka tidak akan berani berbuat seperti itu." Citra menundukkan kepala dan meneteskan air mata di punggung tanganku. Tetesan air hangat meresap di antara kapalanku. "Citra," aku mengangkat dagu putriku dengan lembut. "Kamu tidak salah. Niatmu untuk menepati kata-kata ibu tidak salah. Hanya saja di dunia ini ada orang-orang yang tidak mengerti arti penghargaan. Orang-orang itu adalah jenis seperti itu. Dan justru kita bisa terhindar dari orang-orang seperti itu, jadi ini malah bagus." Citra mengangguk sambil terisak. Aku mengelus rambut anakku, dan sejenak menatap menara Citra. Lampu di lantai 3 hingga 5, tempat klinik kecantikan Suryo berada, masih menyala. Aku mengeluarkan tas kulit yang kusimpan di dalam tas tangan. Aku membuka resleting tua dan mengeluarkan seikat kunci master, lalu memantulkannya di bawah lampu jalan.
Kunci-kunci tua itu berkilauan keemasan, Citra. Orang-orang itu melakukan hal itu karena mengira ibumu hanyalah orang tua petugas parkir. Sekarang saatnya menunjukkan siapa ibumu sebenarnya. Sambil menunjuk setiap kunci master dengan jariku, aku berkata dengan suara rendah, mereka akan membayar mahal karena telah membuat putriku menangis di gedung keku. Citra menatap wajahku. Sepertinya dia baru pertama kali mendengar suaraku yang sedingin ini. Tapi aku tidak sedang marah, justru anehnya aku sangat tenang. Aku sudah melewati tahap di mana amarah mendidih, dan sekarang aku berada dalam kondisi di mana aku bisa melihat dengan jelas di mana dan bagaimana harus memukul paku. Selama bertahun-tahun berbisnis, ada satu hal yang kupelajari, yaitu saatnya bertaruh adalah saat kita tenang, bukan saat terbawa emosi. Ibu, apa yang ibu pikirkan? Mereka sudah menunggak sewa lebih dari setahun. Sebenarnya aku akan menempuh jalur hukum untuk pengosongan, tapi aku menahannya karena tahu itu adalah klinik keluarga calon suamimu. Sekarang itu sudah berakhir. Mata Citra terbelalak. Dia pasti baru pertama kali mendengar tentang tunggakan sewa ini. Setahun, dan mereka masih bisa sombong seperti itu? Benar? Berlagak seperti nyonya besar dimanapun tidak pernah ketinggalan. Berbisnis gratis di gedung keku, dan melempar uang 100.000 pada pemilik gedung itu, aku tertawa kecil. Aku sendiri terkejut bisa tertawa, tapi semakin dipikirkan, semakin tidak masuk akal. Tidak mampu membayar sewa di gedung orang lain, tapi mempertanyakan asal-usul putri pemilik gedung, dan melempar uang ke pipi pemilik gedung. Betapa lucunya pemandangan ini. Aku memasukkan kembali kunci master ke dalam tas kulit dan menutup resletingnya. Beban berat tas itu kembali terasa di telapak tanganku. Angin malam kembali bertiup kencang. Huruf-huruf di papan nama Menara Citra bergetar halus di tiup angin. Citra, nama putriku yang kutanamkan di tanah ini, sekarang saatnya menerima ganjaran karena telah menginjak-injak nama itu. Citra menyandarkan kepalanya di bahuku. Ibu, terima kasih, dan maaf. Aku menjawab sambil mengelus kepala anakku. Ibu yang minta maaf, seharusnya ibu meniup peluit lebih awal. Di atas bangku, kami berdua duduk lebih lama. Udara malam semakin dingin, tapi karena saling bersandar, kami tidak merasa kedinginan. Keesokan paginya, aku berdiri di pintu masuk parkir seperti biasa dengan rompi kuning. Yang berbeda hanya satu, di tangan kiriku ada setumpuk dokumen, surat pemberitahuan pemutusan sewa. Nama yang tertera di halaman pertama adalah pemilik gedung, Hartini, penerimanya adalah Klinik Kecantikan Suryo. Aku menyiapkannya semalam setelah pulang ke rumah dengan menghubungi badan hukum pengelola. Semalaman aku tidak tidur, tapi anehnya badanku terasa ringan. Dengan peluit tergantung di leher, aku menatap ke atas tanjakan parkir. Sebentar lagi mobil impor hitam yang kukenal akan datang. Pukul 9 pagi, aku dengan rompi kuning naik ke lantai 3 tempat klinik kecantikan berada. Di tangan kiriku ada surat pemberitahuan pemutusan sewa. Di dalam lift, aku melihat dokumen itu sekali lagi. Pemilik gedung Hartini. Namaku tertulis dengan jelas. Jujur saja, aku tidak ingin melakukan sejauh ini. Aku bukan orang seperti ini. Aku tidak pernah bertengkar dengan penyewa, tidak pernah menekan siapapun dengan nama pemilik gedung. Saat membuat kontrak sewa pun, aku selalu mengirim wakil. Ada prinsip yang kujaga selama lebih dari 30 tahun berbisnis. Tidak menggunakan uang untuk berada di atas orang lain. Tapi saat aku menjaga prinsip itu, putriku menangis. Uang 100.000-an dilemparkan ke pipiku. Selembar kertas yang menyuruh putriku untuk meninggalkan ibunya disodorkan padanya. Bersabar lebih lama lagi bukan lagi kesabaran, melainkan pembiaran. Saat tiba di koridor lantai 3, aku melihat pintu kaca klinik kecantikan. Di dalam sudah ada pasien yang menunggu. Staf di meja resepsionis sedang sibuk menerima telepon. Aku mengeluarkan surat pemberitahuan dari tas dan menempelkannya dengan rapi di dinding samping pintu kaca. Pemberitahuan pemutusan sewa dan pengosongan, pengirim pemilik gedung Hartini. Selama aku menempelkan keempat sudutnya dengan selotip, tanganku tidak bergetar. Sejak aku memutuskan di bangku taman semalam, getaran di dalam diriku sudah berhenti. Setelah menempelkan surat pemberitahuan, aku mundur selangkah dan melihatnya. Huruf-huruf hitam di atas kertas putih itu terlihat jelas di bawah lampu neon.
Aku tahu selembar kertas ini akan membalikan dunia orang-orang di dalam pintu kaca itu. Bau desinfektan dan udara AC bercampur di koridor. Bau rumah sakit yang biasanya kulewati begitu saja, hari ini terasa sangat kuat. Beberapa saat kemudian, terjadi keributan di dalam. Staf di meja resepsionis menemukan surat pemberitahuan di balik pintu kaca, wajahnya pucat pasi dan berlari ke dalam. Suara gumaman terdengar dari balik pintu kaca. Lalu dengan suara langkah kaki yang berdebam, pintu kaca terbuka dengan kasar. Itu besanku. Hei, bibi parkir. Apa ini? Kamu gila? Wajah besanku memerah. Dia meremas surat pemberitahuan di tangannya dan berjalan dengan langkah besar ke arahku. Penampilannya yang sudah menata rams dan merias wajah sejak pagi, tidak berbeda dengan saat pertemuan keluarga kemarin. Yang berbeda adalah emosi di matanya. Alih-alih ejekan kemarin, hari ini ada campuran ketakutan dan kemarahan. Pemilik gedung Hartini? Lelucon apa ini? Aku tahu pemilik gedung ini bermarga Hartini. Tapi jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu pemilik gedungnya? Aku mengeluarkan seikat kunci master dari saku rompi. Suara kunci yang beradu terdengar di koridor. Aku mengangkat kunci-kunci itu setinggi mata besanku dan berkata dengan tenang, "Apa ibu tahu kenapa gedung ini bernama Menara Citra?" Mata besanku berpindah-pindah antara kunci master dan wajahku. Putri saya, Citra. Gedung ini dinamai menurut namanya. Ini gedung saya. Mulut besanku terbuka, tanpa mengeluarkan suara apapun. Surat pemberitahuan yang diremasnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Pandangan besanku berpindah-pindah dengan panik dari kunci master ke wajahku, lalu kembali ke surat pemberitahuan yang menempel di dinding koridor. Sepertinya dia sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Nama Menara Citra, putri bernama Citra, pemilik gedung Hartini. Potongan-potongan puzzle itu pasti sedang tersusun satu persatu. B. Besan. Apa yang terjadi? Kamu pemilik gedungnya? Tidak mungkin. Di parkiran pakai rompi. Apa ada hukum yang melarang pemilik gedung bekerja dengan rompi itu? Bisa atau tidaknya, kunci ini yang membuktikannya. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Aku memasukkan kembali kunci master ke saku dan merendahkan suaraku. Aku tidak ingin marah. Saat aku marah, aku akan menjadi setingkat dengan orang itu. Tapi aku harus mengatakan apa yang harus dikatakan. Apa ibu tahu klinik ini sudah menunggak sewa lebih dari setahun? Seharusnya saya sudah menempuh jalur hukum sejak lama. Tapi tahu kenapa saya bersabar? Karena saya tahu ini adalah klinik yang dikelola oleh keluarga calon suami Citra, saya pikir karena akan menjadi besan, saya beri kelonggaran sekali, demi putri saya. Wajah besanku kehilangan warnanya, bibirnya bergetar. Tapi apa hasil dari kelonggaran itu? Anda menyodorkan surat untuk meninggalkan ibu kepada putri saya, dan melempar uang 100.000 ke pipi saya. Itulah jawaban Anda. Aku mundur selangkah dan menunjuk surat pemberitahuan. Tidak ada lagi alasan untuk memberi kelonggaran. Sesuai dengan yang tertera di kontrak, lunasi tunggakan sewa dan kosongkan tempat dalam batas waktu yang ditentukan. Saat itu dari dalam, besan laki-laki berlari keluar dengan tergesa-gesa. Dia mengenakan jas putih dengan kacamata yang miring. Jelas dia berlari keluar setelah mendengar berita saat sedang memeriksa pasien. Di bawah jas putihnya terlihat baju operasi, dan sarung tangan lateksnya baru terlepas satu. Penampilannya sangat berbeda dengan saat dia melipat tangan, dan sok berwibawa di pertemuan keluarga kemarin. Hei! Apa ini? Besan. Apa benar Anda pemilik gedung ini? Suara besan laki-laki tidak lagi terdengar sombong seperti kemarin. Kesombongan yang membahas level dan tingkatan pun hilang. Yang tersisa hanyalah kebingungan. Iya, saya Hartini, pemilik gedung ini. Kemarin Anda bilang levelnya tidak cocok, kan? Bibi parkir yang levelnya tidak cocok itu adalah pemilik gedung ini. Aku melihat bola mata besan laki-laki bergetar di balik kacamatanya. Dia melirik ke arah ruang tunggu di belakang, lalu merendahkan suaranya, "Besan, kita bicara di dalam sebentar." Pasien melihat. Citra Klinik. Citra Klinik? Aku memotong perkataan besan laki-laki. Apa Bapak ingat perkataan Anda kemarin? Bercampur dengan keluarga tukang parkir akan merusak Citra Klinik, katanya. Jika situasi ini lebih buruk untuk Citra, maka selesaikan saja prosedurnya dengan tenang. Besan laki-laki terdiam.
dia kehabisan kata-kata. Di belakangnya, calon menantuku, Bimo, muncul, bukan dengan setelan jas yang dipakainya saat pertemuan keluarga kemarin, tapi dengan seragam klinik. Tanda pengenal bertuliskan manajer tersemat di dadanya, tapi apa artinya tanda pengenal itu sekarang? Calon menantuku langsung pucat pasi begitu melihatku. Keberaniannya yang kemarin berteriak pada Citra, bahwa ibu mertua pergi, tidak ada jejaknya. Penampilannya yang setengah bersembunyi di belakang orang tuanya, tidak berbeda sedikit pun dengan kemarin. Kemarin dia ada di belakang orang tuanya, dan sekarang pun dia ada di belakang orang tuanya. Yang berbeda hanyalah ekspresinya. Ibu. Calon menantuku ragu-ragu melangkah maju. Aku menatap calon menantuku dan berkata dengan tenang, "Jangan panggil ibu, apa kamu ingat apa yang kamu katakan pada Citra kemarin? Kamu bilang bahwa ibu mertua pergi." Sambil mengatakan level keluarga kita tidak cocok. Kepala calon menantuku tertunduk lesu. Yang dibutuhkan putriku darimu bukanlah harta ibunya, tapi ketulusanmu. Kamu punya kesempatan untuk menunjukkannya, tapi kamu bersembunyi di belakang orang tuamu. Melihat Citra dihina dan tidak bisa berkata apa-apa, bagaimana bisa menjadi kepala keluarga? Aku tidak punya kata-kata lagi untuk calon menantuku. Saat aku akan berbalik, besanku memegang lenganku. "Tunggu." "Besan? Bu Hartini. Jangan begini. Kami harus pergi kemana sekarang? Pasien bagaimana? Jadwal operasi juga sudah ada." Suara besanku serak. Kemarahannya tadi sudah hilang, dan tempatnya diisi oleh ketakutan. Tangan yang kemarin dengan angkuhnya melempar uang 100 ribuan ke arahku, sekarang gemetar memegang lenganku seolah memohon. Aku melepaskan tangan besanku dengan lembut dan berkata, "Saya juga tidak ingin melakukan sejauh ini. Saya bersabar meskipun Anda menunggak sewa lebih dari setahun, saya bersabar meskipun mendengar segala macam perkataan di parkiran, karena akan menjadi besan, karena demi Citra. Tapi Anda menyuruh putri saya untuk meninggalkan ibunya. Anda melempar uang ke wajah saya. Sampai di situ saja." Besanku menggerakkan bibirnya tapi tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya tidak bisa mencerna fakta bahwa orang yang sampai kemarin dipanggilnya orang tua tukang parkir, adalah pemilik seluruh gedung di atas kepalanya. Batas waktu tertulis di surat pemberitahuan, silakan diperiksa, dan lanjutkan sesuai prosedur hukum. Saya juga hanya melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai pemilik gedung, dan tolong lunasi juga tunggakan sewanya. Aku berkata begitu dan berbalik, dari belakang besanku mengatakan sesuatu lagi, tapi aku tidak berhenti. Selama menunggu lift, aku mendengar gumaman dari ruang tunggu di seberang koridor. Suara bisik-bisik di antara pasien merambat melalui dinding. Pintu lift terbuka, dan aku masuk. Tepat sebelum pintu tertutup, aku melihat besanku bersandar di dinding koridor dan terduduk lemas. Besan laki-laki memasukkan tangan ke saku jas putihnya dan menatap kosong ke udara. Calon menantuku berdiri bimbang di antara keduanya. Pintu tertutup. Selama lift turun, aku bersandar di dinding dan memejamkan mata. Jika ditanya apakah aku lega, jujur saja tidak. Hatiku terasa berat, seandainya pertemuan keluarga berjalan baik, sewa yang tertunggak bisa diselesaikan pelan-pelan dan kami bisa menjadi besan yang baik. Citra bisa membangun keluarga yang baik, dan setiap hari raya seluruh keluarga bisa berkumpul dan makan sambil tertawa. Tapi itu dihancurkan oleh mereka, bukan pilihanku. Saat turun ke parkiran lantai 1, aku membersihkan debu di rompi kuningku. Aku mengeluarkan peluit dari leher dan meniupnya sekali. Suara prit yang tajam membentur dinding beton parkiran dan bergema. Suara klakson dan bau asap terasa akrab di hidungku. Aku memang nyaman di tempat ini. Mengenakan rompi kuning, meniup peluit, dan memandu mobil, rutinitas ini adalah yang paling alami bagiku. Aku tidak punya keinginan untuk berada di atas siapapun dengan nama pemilik gedung, bahkan sekarang pun. Hanya saja apa yang kulakukan hari ini, adalah prosedur yang sah atas sewa yang tertunggak lebih dari setahun dan kepercayaan yang hancur. Dan yang terpenting, itu adalah pilihan seorang ibu untuk melindungi putrinya. Sebuah mobil masuk ke pintu masuk parkir. Aku memberi isyarat tangan dan memandunya. Pagi yang biasa dimulai lagi, tapi di klinik kecantikan lantai 3, pagi yang tidak biasa pasti sedang dimulai. Seminggu telah berlalu sejak pemberitahuan pengosongan. Aku bekerja di parkiran seperti biasa,
Yang berbeda adalah suara yang terdengar dari lantai 3. Suara barang-barang dipindahkan, suara gumaman karyawan, dan sesekali suara tajam besanku yang meledak. Suara itu mengalir turun melalui lorong lift sampai ke parkiran. Kadang-kadang saat karyawan klinik kecantikan turun dari lift dan melewati parkiran, mata kami bertemu. Sebagian besar dari mereka menundukkan kepala dengan canggung dan berlalu. Mungkin para karyawan juga sudah tahu bahwa keluarga direktur mereka telah melakukan kesalahan besar pada petugas parkir gedung ini. Aku menerima tatapan-tatapan itu tanpa naik ke atas. Tugasku sudah selesai, aku sudah menyampaikan surat pemberitahuan, dan prosedur hukum sedang ditangani oleh Badan Hukum Pengelola. Mulai sekarang, itu adalah urusan yang harus mereka selesaikan sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari penanggung jawab Badan Hukum Pengelola. Bu Hartini, sepertinya pihak klinik kecantikan Suryo sedang mencari tempat untuk pindah ke gedung sekitar, tapi sepertinya tidak mudah. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak menghubungi pemilik gedung sekitar, tidak juga memberitahu agen properti. Tidak perlu. Sebagian besar pemilik gedung komersial di daerah ini saling mengenal. Sudah lama ada jaringan untuk bertukar informasi tentang masalah biaya pengelolaan atau informasi penyewa. Berita bahwa klinik kecantikan Suryo mendapat pemberitahuan pengosongan dari Menara Citra sudah menyebar di antara pemilik gedung sebelum aku membuka mulut. Di daerah ini, sebuah gedung mengusir penyewa adalah berita besar. Ditambah lagi dengan fakta bahwa mereka menunggak sewa lebih dari setahun dan sering melakukan perundungan pada petugas kebersihan gedung, maka wajar jika tidak ada gedung yang mau menerima mereka dengan mudah. Salah menerima satu penyewa saja bisa membuat pemilik gedung menderita selama bertahun-tahun. Orang-orang di bidang ini tahu itu lebih baik dari siapapun. Kabarnya besan laki-laki turun tangan langsung. Dia melepas jas putihnya dan mengenakan setelan jas, lalu mendatangi setiap agen properti di gedung sekitar. Orang yang sampai kemarin dipanggil, Pak Direktur harus menundukkan kepala dan mengetuk pintu agen properti. Ceritanya menyebar dari mulut ke mulut penanggung jawab Badan Hukum Pengelola. Tapi jawaban yang didapat selalu sama, katanya. Pak Suryo, maaf, tapi gedung kami sulit. Kenapa? Saya bisa menaikkan uang jaminan, dan saya akan penuhi persyaratannya. Ini bukan masalah persyaratan. Jujur saja, cerita tentang keluarga Pak Suryo sudah menyebar di daerah ini, katanya menunggak sewa lebih dari setahun, dan bahkan melakukan perundungan pada petugas kebersihan gedung. Kalau kami menerima orang seperti itu, kami khawatir gedung kami akan mengalami nasib yang sama. Dan rumor bahwa Bapak akan kehilangan semua biaya renovasi, dan tidak punya cukup uang untuk membayar uang jaminan karena kesulitan keuangan klinik baru-baru ini juga sudah beredar. Katanya besan laki-laki kehabisan kata-kata, bukan hanya satu tempat, di agen properti kedua, ketiga, jawabannya sama. Ada seorang broker yang bahkan mengatakan secara terang-terangan, katanya, Pak Direktur, sebaiknya Bapak menyerah mencari di sekitar sini. Bapak tahu kan sekarang ini pemilik gedung saling berbagi informasi penyewa. Orang yang punya riwayat menunggak tidak akan diterima dimanapun. Gelar direktur yang dulu berlaku di daerah ini sudah berlalu. Sekarang di bidang ini, nama besan laki-laki, Suryo, sudah menjadi sinonim dengan penunggak sewa dan pelaku perundungan. Besanku juga tidak tinggal diam, katanya. Dia datang langsung ke agen properti, meletakkan tas mewahnya di atas meja dan berteriak, saya akan bayar berapapun, carikan tempat. Tapi jawaban broker itu dingin, katanya. Ibu, kalau punya uang, bayar dulu tunggakan sewanya, baru kami bisa bicara dengan pemilik gedung lain. Besanku sangat marah sampai-sampai dia melempar tasnya saat keluar dari agen properti, begitu gosipnya. Harga diri nyonya besar yang penuh kesombongan itu, hancur berkeping-keping di atas trotoar di depan agen properti. Di agen properti lain, dia mendengar kata-kata yang lebih blak-blakan, katanya. Kenapa juga ibu berbuat seperti itu pada petugas parkir? Sepertinya ibu tidak tahu siapa orang itu di bidang ini. Gedungnya bukan hanya satu itu saja. Dan apa ibu tidak pernah dengar cerita bahwa banyak petugas parkir di gedung-gedung di daerah ini yang sebenarnya adalah pemilik gedung itu sendiri? Aku mendengar cerita itu tanpa merasa puas. Justru aku merasa getir. Seandainya orang-orang itu memperlakukan manusia sebagai manusia sejak awal, tidak akan sampai seperti ini. Pada akhirnya, mereka menuai apa yang mereka tabur.
Saat itu, aku mendapat telepon dari Citra. Ibu, Bimo menghubungiku. Suara Citra tenang. Tidak ada getaran, tidak ada kemarahan. Itu adalah suara orang yang sudah move on. Dia bilang apa? Diajak bertemu, ada yang mau dibicarakan. Mungkin mau minta tolong sampaikan sesuatu ke ibu. Aku terdiam sejenak. Aku mencoba mencari petunjuk dari suaranya. Apakah Citra masih goyah karena orang itu? Mau bertemu dengannya? Iya, setidaknya sekali terakhir harus bertemu. Aku harus mengakhirinya dengan mulutku sendiri. Mengakhiri lewat telepon rasanya kurang pantas untuk hubungan yang sudah berjalan lebih dari setahun. Mendengar suara tegas Citra, aku tidak bertanya lebih jauh. Putriku sudah membuat keputusannya sendiri. Bukan karena disuruh ibu, bukan karena didorong orang lain, tapi sepenuhnya pilihan Citra sendiri. Keesokan harinya, aku mendengar cerita bahwa Citra bertemu dengan calon menantunya. Citra sendiri yang menceritakannya. Katanya calon menantunya menunggu di sebuah kafe di dekat stasiun MRT. Penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Alih-alih setelan jas, dia mengenakan pakaian kasual yang kusut, bahunya terkulai, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya, katanya. Begitu Citra duduk di seberangnya, calon menantunya lebih dulu membuka mulut. Citra, tolong sampaikan pada ibu mertua sekali saja, minta agar pengosongan ditunda sedikit. Sekarang kami tidak punya tempat tujuan. Ayahku setiap hari berkeliling ke agen properti tapi tidak ada yang mau menerima. Kalau begini terus, klinik bisa tutup. Mata calon menantunya memerah, katanya. Wajahnya tampak sangat kurus dalam beberapa hari, katanya. Citra menjawab sebelum calon menantunya selesai berbicara, katanya. Bimo, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan. Iya? Ibuku menerima uang 100.000 sebagai biaya parkir saat pertemuan keluarga kan? Uang itu akan ku kembalikan. Pakailah uang itu untuk memulai lagi di tempat yang jauh. Calon menantunya menatap Citra dengan tatapan kosong. Citra bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan kata-kata terakhir, katanya. Dan kita sudah berakhir. Hari itu kamu menyuruhku untuk meninggalkan ibuku. Saat orang tuamu melempar uang ke pipi ibuku, kamu tidak melakukan apa-apa. Aku tidak bisa membangun keluarga dengan orang seperti itu. Calon menantunya mencoba mengatakan sesuatu, tapi Citra tidak menoleh ke belakang dan keluar dari kafe, katanya. Saat mendorong pintu kafe keluar, air matanya pecah, katanya. Tapi dia tidak kembali. Mendengar cerita itu dari Citra, aku terdiam cukup lama. Putriku bisa menarik garis dengan begitu tegas. Aku merasa bangga sekaligus sakit hati. Apa mudah bagi seorang putri berusia 31 tahun untuk memutuskan hubungan dengan orang yang dicintainya? Sekalipun suara Citra terdengar tenang, aku sebagai ibu tahu beratnya air mata yang pecah di luar pintu kafe itu. Tapi aku percaya pada keputusan yang diambil anak ini. Citra adalah anak yang jauh lebih kuat dari yang kupikirkan. Saat menutup gerbang parkir di malam hari, aku menatap ke lantai 3. Lampu klinik kecantikan masih menyala. Mungkin di dalam sana mereka masih mengemasi barang, berdiskusi kemana harus pergi, dan saling menyalahkan sambil meninggikan suara. Tiba-tiba aku teringat pagi hari pertemuan keluarga. Momen saat besanku menurunkan jendela mobil impornya dan berteriak, "Hei, lihat mobilnya yang benar." Saat itu aku berdoa dalam hati. Semoga di depan ibu calon menantunya dia menjadi orang yang berbeda. Semoga dia menjadi orang yang menyayangi Citra. Tapi kenyataannya berbanding terbalik dengan harapanku. Besanku adalah orang yang sama baik di parkiran maupun di pertemuan keluarga, dan pada akhirnya sifat aslinya yang menciptakan semua ini. Di bawah lampu jalan, papan nama Menara Citra bersinar dengan tenang. Aku memasukkan peluit ke saku rompi dan membelakangi gedung. Hari ini pun sudah berakhir. Besok pagi aku akan mengenakan rompi kuning lagi, dan berdiri di tempat ini. Yang berbeda hanyalah, suara sepatu hak tinggi besanku yang terdengar dari lantai 3 akan segera hilang. Batas waktu pengosongan semakin dekat. Klinik kecantikan Suryo akhirnya tidak menemukan gedung untuk pindah. Kabarnya mereka sudah mencari di daerah ini maupun di daerah sekitar. Tapi tidak ada yang mau menerima. Tapi bagi orang-orang itu, ada kenyataan yang lebih serius daripada masalah pindah. Penanggung jawab Badan Hukum Pengelola memberitahukannya melalui telepon. Bu Hartini, perhitungan uang jaminan sudah selesai.
Setelah dikurangi tunggakan sewa lebih dari setahun dan bunga keterlambatan, uang jaminannya habis sama sekali. Tidak ada jumlah yang bisa dikembalikan. Artinya tidak ada sisa uang jaminan sepeser pun. Untuk masuk ke gedung baru, dibutuhkan uang jaminan minimal ratusan juta rupiah, dan modal awal itu sendiri hilang seluruhnya. Sebenarnya, uang untuk memulai klinik baru di tempat lain sama sekali tidak ada. Klinik kecantikan bukanlah bisnis yang bisa dilakukan di mana saja hanya dengan lisensi dokter. Untuk melengkapi ruang operasi, ruang pemulihan, ruang konsultasi, hingga ruang tunggu, dibutuhkan investasi awal yang sangat besar. Semua uang itu terkubur di dalam gedung ini. Ditambah lagi dengan masalah pemulihan kondisi semula. Penanggung jawab bertanya dengan hati-hati, bagaimana dengan syarat pemulihan kondisi semula? Pihak Suryo Beauty katanya sudah menghabiskan miliaran untuk fasilitas ruang operasi dan interior. Mereka bertanya apakah semuanya harus dibongkar dan dikembalikan ke kondisi semula. Aku berpikir sejenak, tapi tidak butuh waktu lama. Sudah tertera di kontrak, kan? Saat pengosongan, harus dikembalikan ke kondisi semula, lakukan sesuai kontrak. Aku tidak memberikan syarat yang terlalu berat. Itu adalah pasal yang sudah ada sejak awal di kontrak yang ditandatangani saat pertama kali masuk. Syarat dasar yang ada di setiap gedung komersial. Hanya saja orang-orang itu tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang. Mereka menghabiskan miliaran untuk interior di gedung orang lain, tapi mereka memandang remeh dunia sampai bisa melempar uang 100.000 pada pemilik gedung itu. Tidak ada uang jaminan, tidak ada uang untuk membuka klinik baru, fasilitas senilai miliaran harus dibuang. Keluarga besanku terjebak dari berbagai sisi. Kalaupun mereka mencoba menjual peralatan operasi, tidak mungkin mendapatkan harga yang pantas dalam situasi mendesak seperti ini. Peralatan medis bekas memang pasarnya sudah turun drastis, tapi dalam situasi harus segera dijual, harga murah pun sudah syukur. Orang-orang yang sombong sebagai keluarga dokter di pusat kota, kehilangan segalanya dalam semalam. Hari terakhir batas waktu pengosongan, aku naik ke lantai 3. Klinik kecantikan yang beberapa hari lalu masih ramai pasien, sekarang kosong melompong. Vas bunga di meja resepsionis, ijazah dokter yang tergantung di dinding, sofa mewah di ruang tunggu, semuanya sudah disingkirkan. Yang tersisa hanyalah bekas paku di dinding, dan bekas seretan peralatan di lantai. Bau debu mengisi koridor, bukan lagi bau desinfektan. Hanya sebulan yang lalu, jika melewati koridor ini, suara perawat dan dering telepon tidak pernah berhenti. Tapi sekarang hanya suara langkah kakiku yang bergema. Aku membuka pintu ruang operasi dan melihat ke dalam. Lampu yang tergantung di langit-langit terkulai mati, dan di lantai marmer impor ada bekas goresan panjang dari peralatan yang diseret keluar. Untuk mendekorasi satu ruangan ini saja pasti menghabiskan ratusan juta. Panel antibakteri yang melapisi dinding sudah dilepas, dan di baliknya dinding semen terlihat jelas. Wajah asli di balik cangkang yang mewah, terlihat apa adanya. Saat berjalan di koridor, pintu lift terbuka dan terdengar suara langkah kaki. Bukan lagi suara sepatu hak tinggi. Suara sepatu kets yang diseret tanpa tenaga. Itu besanku, wajahnya yang tanpa riasan terlihat pucat di bawah lampu neon, dan bahunya terkulai. Besanku berhenti berjalan begitu melihatku. Dan sebelum aku sempat berbicara, dia berlutut di tempat. Besan, tolong, saya salah. Suara besanku serak. Ujung hidungnya merah bengkak, sepertinya dia sudah menangis cukup lama sebelum datang. Tolong berikan kelonggaran untuk pemulihan kondisi semula. Setidaknya itu saja. Kami tidak bisa mendapatkan kembali uang jaminan sepeser pun. Jika harus menanggung biaya pembongkaran juga, keluarga kami benar-benar akan menjadi gelandangan. Tolong pikirkan juga masa depan anak saya. Bimo tidak punya tujuan lagi. Kalau klinik tutup, anak itu tidak bisa melakukan apa-apa. Masa depan Bimo, kata itu membuatku tertawa sinis dalam hati. Jabatan manajer keluarga dokter yang dibanggakannya saat pertemuan keluarga, akan lenyap bersamaan dengan hilangnya klinik ayahnya. Aku teringat suara besan laki-laki yang menyebutnya level. Dari belakang, besan laki-laki muncul. Setelan jasnya kusut dan dia menundukkan kepala. Wajahnya menunjukkan bahwa dia setiap hari berkeliling ke agen properti. Kesombongan yang sopan kemarin sudah hilang, yang tersisa hanyalah wajah orang tua yang lelah. Besan, saya salah bicara hari itu, soal level dan sebagainya,
saya benar-benar minta maaf. Tapi tolong berikan kelonggaran untuk pemulihan kondisi semula. Kami sudah menginvestasikan miliaran di dalam sini, kalau semuanya hilang, kami tidak punya masa depan. Mata besan laki-laki memerah, kesombongan kemarin tidak ada jejaknya. Yang ada hanyalah penampilan yang menyedihkan. Calon menantuku juga bersandar di dinding dengan pandangan tertuju ke lantai. Aku menatap besanku dan terdiam sejenak. Pemandangan besanku yang berlutut terasa menyedihkan. Hanya sebulan yang lalu, dia adalah orang yang turun dari mobil impor dengan tas mewah dan berteriak pada bibi parkir, "Gajimu tidak akan cukup untuk membayarnya." Sekarang ujung sepatu Ketsnya sudah usang dan stokingnya robek. Manusia bisa berubah sejauh ini? Pikiran itu terlintas sejenak, tapi saat itu, ingatan tentang pertemuan keluarga kembali menghantuiku. Tangan yang menyodorkan surat untuk meninggalkan ibu pada Citra. Lengan yang melempar uang 100 ribuan ke pipiku. Sepatu hak tinggi yang menginjak kakiku di parkiran tanpa sepatah kata maaf, semuanya hidup kembali dengan jelas. Rasa iba yang muncul, kembali tenggelam di hadapan ingatan-ingatan itu. Aku mengeluarkan selembar uang 100 ribuan yang terlipat rapi dari saku rompi. Uang kertas yang sama yang menyentuh pipiku dan jatuh ke lantai saat pertemuan keluarga. Citra yang menemukannya setelah menghubungi pihak restoran keesokan harinya. Sejak hari itu, aku menyimpan uang kertas ini terlipat di saku rompi, agar tidak lupa. Aku perlahan berlutut di depan besanku untuk menyamakan tinggi mata. Lalu aku meletakkan uang 100 ribuan yang terlipat itu dengan tenang di depan lutut besanku. Ini saya kembalikan. Ini kan uang parkir yang Anda berikan saat pertemuan keluarga. Besanku menatap uang kertas yang tergeletak di lantai dengan tatapan kosong. Belilah sesuatu yang hangat untuk dimakan saat pindahan. Saya tidak akan melemparkannya seperti yang Anda lakukan pada saya hari itu. Saya bukan orang yang hidup seperti itu. Anggap saja Anda menerima balasan sekaligus atas penderitaan banyak orang yang telah Anda injak-injak selama ini. Air mata mengalir dari mata besanku, besan laki-laki memalingkan muka, dan calon menantuku menggigit bibir sambil mengepalkan tangan. Di koridor rumah sakit yang kosong, hanya isak tangis besanku yang bergema hampa, aku bangkit dan berkata, "Syarat pemulihan kondisi semula sesuai dengan kontrak. Ini bukan masalah yang bisa saya kompromikan. Tapi saya bisa memberikan sedikit kelonggaran waktu setelah berdiskusi dengan badan hukum pengelola. Hanya itu yang bisa saya lakukan." Itu adalah kata-kata terakhirku. Aku berbalik dan berjalan menuju lift. Dari belakang aku mendengar suara besanku memanggil, "Besan! Besan!" Tapi aku tidak berhenti. Aku juga mendengar suara besan laki-laki berkata, "Sayang, bangunlah," sambil membantu besanku berdiri. Sepertinya calon menantuku tidak bisa berkata apa-apa sampai akhir. Kepengecutan yang tidak bisa membuka mulut bahkan saat melihat orang tuanya berlutut, menunjukkan awal dan akhir dari keluarga ini. Wanita yang dulu memandang rendah bibi parkir dengan sepatu hak tingginya, sekarang menangis di belakangku dengan ujung sepatu Ketsnya yang diseret. Urusan dunia ini memang tidak bisa ditebak. Pintu lift tertutup, dan selama turun ke lantai 1, aku bersandar di dinding dan memejamkan mata. Jika ditanya apakah aku lega, jujur saja tidak juga. Hatiku terasa kosong. Seandainya pertemuan keluarga berjalan baik, kami bisa menjadi besan yang baik. Sewa yang tertunggak bisa diselesaikan pelan-pelan, Citra bisa membangun keluarga yang baik, dan setiap hari raya kami bisa menyiapkan meja makan sambil tertawa bersama. Tapi itu dihancurkan oleh mereka, bukan olehku. Aku bersabar sampai akhir, dan baru bergerak saat tidak bisa bersabar lagi. Saat turun ke parkiran lantai 1, terdengar suara gedebuk dari lantai atas yang merambat melalui langit-langit. Sepertinya perusahaan pembongkaran sudah masuk. Suara palu godam yang memukul dinding, suara ubin yang pecah, terdengar berturut-turut. Ruang operasi senilai miliaran, sedang dihancurkan satu persatu. Setiap kali suara itu menggema di langit-langit parkiran, aku berpikir bahwa uang, waktu, dan harga diri yang diinvestasikan keluarga besanku di gedung ini sedang hancur bersamaan. Aku menggantungkan peluit di leher, dan berdiri di pintu masuk parkir. Citra. Sudah selesai. Ibu sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Dari lantai atas, suara palu godam terus terdengar, tapi aku sudah kembali ke rutinitasku. Sebuah mobil masuk ke pintu masuk parkir. Aku memberi isyarat tangan dan memandunya. Di tengah suara klakson dan bau asap,
Pagi di Menara Citra hari ini pun berlalu seperti biasa. 6 bulan telah berlalu sejak hari pertemuan keluarga. Pukul 8 pagi, di pintu masuk parkir Menara Citra, bau gas buang yang menyengat masih menusuk hidung. Di tengah-tengah suara klakson yang bersahutan dari segala penjuru, aku, dengan rompi kuning lusuh, sedang memberi isyarat tangan. Tidak ada yang berubah, panas aspal musim kemarau, berat kunci master di saku rompi, semuanya sama. Di atas rak di dalam pos parkir, tas kulit tuaku masih ada. Memasukkan tas dengan resleting setengah aus itu ke saku rompi setiap pagi juga tidak berubah. Hanya saja ada satu yang hilang dari dalamnya. Uang 100 ribuan. Sudah kembali ke tempatnya, jadi sekarang di dalam tas hanya tersisa kunci. Itu jauh lebih ringan. Hanya satu hal, pemandangan dari lantai 3 hingga 5 telah berubah total. Di tempat bekas klinik kecantikan, sekarang ada klinik anak, klinik penyakit dalam, dan klinik gigi. Setiap pagi terlihat ibu-ibu muda menggendong anak naik lift. Tanjakan yang dulu dilewati mobil impor besanku dengan kasar, sekarang dilewati kereta dorong bayi dengan hati-hati. Pemandangan itu sangat bagus, dan ada satu lagi yang berubah. Setiap pagi terdengar satu lagi suara langkah kaki yang kukenal di parkiran. Ibu. Hari ini direktur klinik penyakit dalam di lantai 3 minta tambahan satu tempat parkir. Aku yang urus boleh, kan? Itu Citra, putriku yang turun ke parkiran dengan setelan jas rapi sambil memeluk map dokumen. Citra tidak berhenti dari pekerjaannya setelah membatalkan pernikahan. Justru dia semakin fokus pada pekerjaannya dan menjadi orang yang diakui di timnya. Hanya saja setelah pulang kerja, dia hampir setiap hari mampir ke Menara Citra. Dia membantu membereskan keluhan penyewa, atau membuat daftar pemeriksaan fasilitas dan memberikannya padaku. Tidak perlu datang, kamu pasti lelah setelah pulang kerja. Jika aku berkata begitu, Citra selalu memberikan jawaban yang sama. Ini kan gedung yang ibu bangun dengan tangan ini. Aku juga ingin membantu di samping. Hari itu saat mendengar kata-kata itu, aku diam-diam menyeka air mata di sudut parkiran. Setiap kali mampir sepulang kerja, Citra menyapa para penyewa dengan akrab. Dia cepat akrab dengan direktur klinik anak yang baru, dan kadang-kadang menerima kopi darinya dan membawakannya untukku. Yang terpenting, yang berubah adalah ekspresi Citra. Anakku yang dulu selalu terlihat minder karena memperhatikan sikap mertua, sekarang menegakkan bahu dan berbicara dengan suaranya sendiri. Suatu hari, Citra membawa rompi kuningku dan membersihkan debunya. Ibu, mau kubelikan rompi baru? Sudah terlalu lusuh. Tidak usah. Ini nyaman. Aku tahu. Tapi menurutku, penampilan ibu saat mengenakan rompi ini adalah yang paling keren. Citra berkata sambil tersenyum. Dulu kata-kata seperti itu tidak mungkin keluar. Bukan karena dia malu memiliki ibu seorang bibi parkir, tapi karena dia khawatir dunia akan membuat ibunya menjadi orang yang memalukan. Sekarang kekhawatiran itu sudah hilang. Citra, orang-orang hanya melihat kulit luarnya, tapi di parkiran ini ibu melihat manusia yang sebenarnya. Bukan mobil apa yang mereka kendarai, tapi bagaimana mereka menyapa petugas parkir, itu menunjukkan kepribadian mereka. Aku berkata, sambil memain-mainkan peluit. Dan Citra, yang lebih kokoh dari gedung adalah hatimu. Sekarang tidak ada yang bisa meremehkanmu lagi. Citra mengangguk dan tersenyum. Senyum itu tumpang tindih dengan wajahnya yang pucat pasi di pertemuan keluarga 6 bulan lalu, dan hatiku terasa hangat. Menjelang parkiran hampir penuh di pagi hari, Citra turun lagi ke parkiran. Ibu, kalau parkiran sudah penuh hari ini, kita pergi makan enak yuk. Bagaimana kalau soto kesukaan ibu? Boleh, hari ini ibu yang traktir. Apaan ibu yang traktir? Aku yang bayar. Citra tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya membentur dinding beton parkiran dan menyebar. Di tengah suara klakson dan bau asap, suara tawa itu terdengar jelas. Gedung yang dinamai menurut nama putriku ini, sepertinya baru sekarang bertemu dengan pemiliknya yang sebenarnya. Aku memasukkan peluit ke mulut dan meniupnya sekali. Suara nyaring membelah udara pagi. Mobil berikutnya masuk. Pagi di Menara Citra hari ini pun ramai, bersemangat, dan damai. Semuanya, bagaimana cerita hari ini? Ibu yang setiap hari menundukkan kepala dan bekerja di parkiran, ternyata adalah pemilik seluruh gedung itu. Mungkin terasa memuaskan, tapi di sisi lain juga menyakitkan hati.
Sebenarnya, pesan utama yang ingin saya sampaikan dalam cerita ini adalah ini, jika kita menilai orang dari penampilan luarnya, ganjarannya pasti akan kembali. Hanya karena mengenakan rompi kuning, memiliki tangan yang kasar, nilai seseorang tidak berubah. Saya harap cerita kali ini dapat memberikan sedikit penghiburan bagi Anda yang pernah mengalami pengalaman serupa. Jika cerita hari ini berkesan di hati Anda, jadwalkan pertemuan berikutnya dengan subscribe dan notifikasi.